Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianta Maswi Syahra, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan sebuah video pembelajaran daring selama saya mengikuti magang 3 yang saya lakukan di SMK 17 Agustus 1945. Pembelajaran daring yang pertama saya menggunakan Zoom. Makasih, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelumnya kalian udah tahu ya nama Ibu Siwi, tapi izinin Ibu untuk perkenalkan diri lagi. Jadi nama lengkap Ibu itu Febrianta Maswi Syahra. Kalian bisa panggil Ibu Siwi. Ibu kuliah di UHAMKA, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 7. Nah, ini kan hari pertama Ibu ya mengajar kalian. Ibu itu mengajar kalian untuk selama 2 bulan ke depan. Jadi Ibu minta tolong untuk kerjasamanya. Nah, Ibu lanjut aja ya. Kalian sebelumnya sama Pak Hamdi itu belajar sudah sampai bab berapa? Bab 3. Bab 3 itu yang peralatan kearsipan ya? Oke, berarti sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu mengenai pengurusan surat masuk dan surat keluar. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan belum di kalian? Ya, Bu. Udah. Oke, sebelumnya kan kita masuk ke bab 4 mengenai penanganan surat masuk. Nah, terus hari ini itu kita akan bahas penanganan surat masuk sistem buku agenda. Kita akan bahas mengenai definisi surat masuk, definisi buku agenda, macam-macam buku agenda, dan proses penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Terus kemudian definisi surat masuk. Surat masuk merupakan semua jenis surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau instansi lain. Menurut Tursanto, unit-unit yang terlibat dalam proses pengelolaan surat masuk terdiri dari unit penerima, unit penyortir, unit pencatat, unit pengarah, unit pengolah, dan unit penata arsip. Kemudian, fungsi surat masuk. Ibu boleh minta Elvina untuk bacakan. Elvina. Oke. Ya, Bu. Ya. Fungsi surat masuk sebagai alat komunikasi. Ya, lanjut. Sebagai wakil dari penulis. Oke, yang ketiga. Sebagai alat bukti historis. Yang keempat. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir. Sebagai alat bukti tulis. Oke, lanjut ke manfaat surat masuk. Manfaat surat masuk. Yang pertama itu ada surat masuk akan tercatat dengan baik. Yang kedua, manfaatnya itu prosedur penanganan surat jelas dan dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, surat masuk disimpan dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan kembali saat diperlukan.
Yang keempat, jika surat bersifat rahasia, dengan penanganan surat masuk yang baik, maka kerahasiaan akan tetap terjaga. Kemudian lanjut, kita masuk ke surat masuk dengan sistem buku agenda. Buku agenda merupakan buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Buku agenda itu terdiri dari 3 macam, antara lain, yang pertama buku agenda tunggal atau campuran, yang kedua buku agenda berpasangan, yang ketiga buku agenda kembar. Kemudian pertama, buku agenda tunggal atau campuran merupakan buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Di sini Ibu akan jelasin mengenai cara pengisiannya. Bentar ya. Nih. Ibu beri contoh, misalkan nomor urutnya itu surat masuk yang pertama, tanggal terima biasanya itu 2 hari setelah tanggal surat. Misalkan tanggal terimanya itu 17 Februari 2021. Nah, M atau K di sini maksudnya surat masuk atau surat keluar. Ini kita kan lagi bahas mengenai surat masuk, berarti di sini M ya. Terus kemudian surat itu ada nomor sama tanggal. Biasanya di dalam surat itu terdapat nomor surat tuh. Ibu beri contoh, misalkan nomor suratnya 505 21. Tanggalnya berarti 15 tanggalnya biasanya ada di suratnya ya, 15 Februari 2021. Nah, karena ini surat masuk, berarti yang dicatatnya itu yang dari mana surat itu datang gitu. Misalkan dari PT Abadi Jaya. Nah, biasanya nih kalau misalkan untuk melihat dari mananya surat itu, bisa dilihat ada kop suratnya kan biasanya di surat itu. Kalau isi ringkas, itu bisa dilihat di perihalnya. Misalnya perihalnya itu pesanan barang. Untuk keterangan, bisa dilihat di isi suratnya, misalkan pesanan barang, pembayarannya itu pembayaran via ATM. Nah, untuk kode arsip, kalian bisa lihat di perihalnya nih, misalkan pesanan barang, berarti bisa dibuat kode arsipnya itu PB. Oke, sampai sini udah paham? Corina, Dena, Rizka. Bu. Udah. Ibu kecepatan nggak jelasinnya? Enggak, Bu. Oke, sudah paham ya. Terus Ibu lanjut ke buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di halaman sebelah kanan ataupun dengan sebaliknya. Nah, ini di sini ada formatnya. Pengisiannya hampir sama dengan buku agenda tunggal atau campuran. Tapi di sini ada diteruskan kepada. Ini biasanya kalau ingin melihat diteruskan kepada itu biasanya di surat, di isi surat itu suka ada kan ya. Kayak misalkan yang terhormat Direktur Utama PT Abadi Jaya. Berarti itu suratnya diteruskannya kepada Direktur Utama. Nah, itu untuk keterangan kode arsip sama seperti sebelumnya cara-caranya. Terus lanjut yang ketiga itu ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar merupakan buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, disediakan buku sendiri-sendiri. Nah, ini untuk formatnya sama ya seperti sebelumnya, sama seperti buku agenda berpasangan. Nah, terus kemudian lanjut.
proses penanganan surat masuk sistem buku agenda. Yang pertama itu mulai dari penerimaan surat. Nah, setelah surat diterima itu diadakan penyortiran surat. Setelah itu pencatatan surat. Nah, pencatatan surat ini masuk di bagian yang sebelumnya nih. Kayak misalkan pencatatannya tergantung dari perusahaannya itu. Dia pakai yang pencatatan buku agenda tunggal atau campuran, atau buku agenda berpasangan, atau buku agenda kembar. Nah, setelah pencatatan surat itu ada pengarahan surat. Setelah pengarahan surat ada penyampaian surat. Setelah itu baru penyimpanan surat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Ibu lanjut bahas ke tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Udah Ibu akhiri ya. Makasih yang udah gabung, lanjut di Google Classroom, oke? Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya di WA. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya pada pertemuan hari ini kita pembelajarannya melalui Zoom ya. Kan kita dari awal belum pernah belajar langsung maupun tatap muka melalui online. Hari ini kita akan lanjut membahas pada bab 6 mengenai pangkat dan jabatan. Sebentar Ibu share screen. Baik, Ibu mulai ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi daftar urut kepangkatan, fungsinya, landasan hukumnya, dan kegunaannya. Pada hari ini kita lanjut masih pada pembahasan daftar urut kepangkatan. Kita akan membahas mengenai ukuran dalam menetapkan daftar urut kepangkatan. Jadi dalam format daftar urut kepangkatan itu ada ukuran-ukuran yang harus diperhatikan. Yang pertama, dilihat dari pangkat, jabatannya, masa kerja, latihan jabatan, pendidikannya, dan usianya. Kita lanjut. Pangkat. PNS yang memiliki pangkat lebih tinggi harus dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Jika ada 2 orang atau lebih memiliki pangkat yang sama, maka dilihat dari yang lebih tua dalam pangkat tersebut. Artinya, misalkan Amanda dengan Fitria. Fitria seorang PNS ya, kalian seorang PNS, terus kalian memiliki pangkat. Nah, ternyata pangkat kalian itu sama. Untuk di pada nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut, berarti dilihat nih dari antara pangkatnya Amanda sama Fitria itu pangkatnya siapa yang lebih duluan mendapatkan pangkat itu. Misalkan pangkatnya sama-sama pembina tingkat 1, tapi dilihat nih duluan siapa yang punya pangkat tersebut, Amanda atau Fitria. Misalkan Amanda pangkatnya ini udah 2 tahun, Fitria baru 1 tahun, berarti yang dicantumkan pada nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan yaitu namanya Amanda. Terus kita lanjut ke jabatan.
Jika ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkat yang sama dan diangkatnya dalam waktu yang sama pula, maka dilihat dari mereka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Namun ternyata jika tingkat jabatannya sama, maka dilihat dari siapa yang lebih dahulu diangkat dalam jabatan tersebut. Kita lanjut ke masa kerja. Review ya, bisa di mute dulu. Oke. Kameranya dibuka dong, biar enak belajarnya. Yang nggak ada gangguan sinyal, dibuka kameranya ya. Biar kelihatan nih cantiknya, gantengnya. Oke, kita sebentar aja kok zoom-nya. Oke, Ibu lanjut ya. Kita ke masa kerja. Jika ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkat dan jabatan sama, maka di antara mereka mana yang memiliki masa kerja sebagai PNS lebih banyak, itulah yang akan dicantumkan dalam duk dengan nomor urut yang lebih tinggi. Nah, masa kerja ini diperhitungkan dalam duk ialah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji. Kemudian lanjut ke latihan jabatan. Jika ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkat jabatan dan masa kerja sama, maka di antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan, itulah yang akan dicantumkan dalam duk dengan nomor urut yang lebih tinggi. Artinya, misalkan ada 2 orang atau lebih PNS pegawai negeri sipil, itu dia mempunyai pangkat yang sama, jabatan yang sama, terus masa kerja yang sama juga. Nah, maka untuk yang dicantumkan dalam daftar urut kepangkatan dengan nomor urut yang lebih tinggi itu bisa dilihat dari di antara mereka nih yang memiliki pangkat jabatan dan masa kerja yang sama, dilihat dari mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan. Nah, terus jika jenis dan tingkat latihan jabatannya sama, maka dilihat dari siapa yang lebih dahulu lulus dalam latihan jabatan tersebut. Nah, maka itu dicantumkan dalam daftar urut kepangkatan dengan nomor urut yang paling tinggi. Kemudian lanjut ke pendidikan. Jika ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkatan yang sama, jabatan yang sama, masa kerja yang sama, dan latihan jabatan yang sama, maka di antara mereka dilihat dari yang lulus dari pendidikannya yang lebih tinggi. Nah, itu akan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi pula. Terus jika ternyata di tingkat pendidikannya juga sama, lulusnya juga sama, maka dilihat dari siapa yang lebih dahulu lulus. Misalkan Alzilah dengan Zidan. Itu pendidikannya sama nih, S1 misalkan. Nah, tapi untuk menentukan siapa yang akan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi, itu dilihat siapa yang lebih dahulu lulus S1 tersebut. Dan ukuran yang terakhir yaitu dilihat dari usia. Jika ada 2 orang atau lebih PNS dengan pangkatan sama, jabatan sama, masa kerja yang sama, terus lulus pendidikannya juga sama, maka dilihat dari mereka yang berusianya lebih tua. Jadi misalkan ada 2 orang PNS itu sama semuanya, pangkatnya sama, jabatannya sama, masa kerjanya sama, terus lulusan jabatannya juga sama, lulusan dari pendidikannya sama, maka dilihat dari antara mereka yang berusianya lebih tua, maka itu yang akan dicantumkan pada nomor daftar urut kepangkatan yang paling tinggi.
Nah, ternyata nomor urut pada daftar urut kepangkatan itu bisa dilakukan penghapusan apabila pegawai tersebut atau pegawai yang bersangkutan itu diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai tersebut meninggal dunia, yang ketiga pegawai tersebut pindah instansi, dan yang keempat penghapusan nama dilakukan pada waktu penyusunan daftar urut kepangkatan untuk tahun berikutnya. Oke, sudah selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalkan Iya, Bu. ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu sudah siapkan tugasnya melalui Google Classroom. Kalian kerjakan seperti biasa. Nanti kalau sudah kalian kerjakan, SS tugas kalian, screenshot tugas kalian, terus dikolase dengan foto kalian ya. Kemudian kirim di Google Classroom. Baik, kita sudahi pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu terima kasih untuk kalian yang sudah mau gabung. Jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait tugas, boleh ditanyakan ya. Boleh WA ke Ibu melalui WA atau melalui Google Classroom yang langsung. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, selain penggunaan Zoom, saya juga melakukan proses belajar mengajar secara daring dengan menggunakan platform Google Classroom. Melalui Google Classroom, saya mengirim materi-materi setiap pertemuan kepada peserta didik berupa PPT atau PowerPoint. Selain itu, saya gunakan Google Classroom ini juga untuk mengirim tugas-tugas beserta petunjuk mengerjakannya. Yang ketiga, media pembelajaran daring yang saya gunakan yaitu melalui grup kelas di WhatsApp. WhatsApp group ini saya gunakan untuk melakukan pembukaan seperti salam, menanyakan kabar peserta didik, serta memberitahu materi yang akan dipelajari. Selain itu, WhatsApp group ini digunakan untuk absensi peserta didik bagi yang sudah mengumpulkan tugas baik melalui WhatsApp, Google Classroom,